Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putu Marta dari kelas 12 MIPA 4, absen 31 dengan nomor ujian 161. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum kimia tentang indikator alternatif asam basa guna memenuhi nilai ujian praktek pada pelajaran kimia. Nah, adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan hari ini yaitu yang pertama mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Nah, langsung saja. Adapun alat bahan yang saya gunakan yaitu ekstrak buah naga, bubuk kunyit, kertas teh yang sudah dibersihkan, cuka, garam dapur, kapur sirih, lepekan dan alat pengaduk, dan gelas plastik bening. Lanjut ke cara kerja dan hasil pengamatan. Nah, adapun indikator pertama yang akan kita uji coba terlebih dahulu yaitu kunyit. Nah, langkah yang pertama, siapkan kunyit bubuk, lalu tuangkan ke dalam gelas plastik bening. Tambahkan sedikit air, secukupnya saja, lalu diaduk hingga larut. Setelah larut, lalu siapkan 3 kertas teh dan celupkan satu persatu ke dalam gelas yang sudah diberi larutan. Setelah semuanya meresap, masukkan satu persatu ke dalam larutan air garam, cuka, dan kapur. Lalu tunggu beberapa saat hingga semuanya berubah warna. Nah, setelah didiamkan beberapa saat di dalam larutan cuka, garam, dan kapur, nah dapat dilihat perbedaan warnanya. Yang berasal dari larutan kapur, berubah warna menjadi merah bata atau kecoklatan. Nah, sedangkan yang garam warnanya tetap, dan yang cuka warnanya lebih terang. Nah, lanjut indikator yang kedua yang akan kita uji coba yaitu buah naga. Nah, pertama-tama yaitu siapkan buah naga, lalu hancurkan dan tambahkan sedikit air hingga larut. Nah, namun di sini saya sudah menyiapkannya yaitu ekstrak buah naga. Nah, lalu siapkan 3 buah kertas teh dan dicelupkan ke dalam ekstrak buah naga. Diamkan terlebih dahulu hingga meresap. Lalu sebentar kita langsung celupkan satu persatu ke dalam larutan cuka, garam, dan kapur sirih. Nah, setelah semuanya meresap, celupkan satu persatu ke dalam larutan cuka, garam, dan kapur. Lalu tunggu beberapa saat hingga masing-masing kertas teh berubah warna. Di sini sudah nampak jelas yaitu terjadinya perubahan warna antara cuka, garam, dan kapur. Nah, untuk larutan kapur sirihnya yaitu telah berubah warna menjadi kuning dan garam warnanya tetap. Lalu untuk cuka warnanya lebih ungu ketuaan. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan warna yaitu untuk larutan kapur dia menjadi warna kuning, untuk larutan garam dia tetap warnanya tetap, dan untuk larutan cuka warnanya agak sedikit ungu ketuaan. Nah, sambung ke pembahasan. Nah, indikator alternatif atau indikator alami adalah indikator yang dapat kita cari atau kita temukan di halaman rumah. Itu bisa dari tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan yang menghasilkan warna, seperti contohnya kunyit dan buah naga. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator alami yang kita lakukan tadi, yaitu yang pertama bahwa untuk indikator kunyit akan memberikan warna kuning muda pada larutan asam, yaitu cuka, dan akan memberikan warna kecoklatan atau merah bata pada basa, yaitu air kapur sirih. Nah, yang indikator kedua yaitu buah naga, ia akan menghasilkan
warna ungu tua pada larutan asam yaitu cuka, dan akan menghasilkan warna kuning pada larutan basah yaitu air kapur sirih. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penelitian ini atau praktikum ini, yang pertama yaitu indikator dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman maupun buah-buahan pada lingkungan atau sekitar lingkungan kita yang alami, dijadikan indikator asam basah. Salah satu contohnya yaitu kunyit dan buah naga. Dan yang kedua yaitu cuka bersifat asam, karena ketika diteteksi indikator kunyit ia memberikan warna kuning, dan untuk buah naga ia akan memberikan warna ungu tua. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu air kapur bersifat basah, karena ia menghasilkan warna coklat atau merah bata ketika dideteksi oleh indikator kunyit dan memberikan warna kuning setelah dideteksi indikator buah naga. Nah, yang keempat yaitu untuk larutan garam itu sifatnya netral, karena setelah praktikum yang kita lakukan untuk larutan garam itu tidak menghasilkan perubahan warna sama sekali, sehingga sifatnya yaitu netral. Nah, sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.